Dua ketua umum partai koalisi Presiden Jokowi kompak terkait nasib pemilu 2024. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin mengusulkan pemilu 2024 ditunda dan Ketua Umum Partai Golkar menerima aspirasi soal perpanjangan masa jabatan Presiden. Caimin adalah orang yang memulai narasi penundaan pemilu 2024. Mengutip yang dilansir Detik News, Caimin mengaku menerima berbagai masukan dari pelaku UMKM dan para analis terkait prospek ekonomi pada tahun ini. Dia menuturkan momentum perbaikan prospek ekonomi saat ini jangan sampai terganggu gelaran pemilu. Dari kunjungan saya ke daerah dan melihat prospek yang positif ke depan ini, momentum yang baik-baik ini ke depan tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, saya melihat tahun 2024, pemilu yang rencananya kita laksanakan bulan Februari itu, jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu, kata Caimin. Ia bahkan menyebut akan ada dampak yang diakibatkan perhelatan pemilu. Kondisi itu meliputi agresivitas ekonomi, ketidakpastian ekonomi, dan eksploitasi ancaman konflik. Caimin menjelaskan, pemilu itu biasanya ada 3 kondisi. Yang pertama, para pelaku ekonomi melakukan freeze, wait and see agresivitas ekonomi saat pemilu. Yang kedua, transisi kekuasaan dan pemerintah. Itu biasanya mengakibatkan apa yang disebut uncertainty ekonomi, sehingga mengganggu suasana momentum yang sangat bagus, apalagi pasca G20 ini. Atas dasar itulah Caimin akhirnya memberi usul gelaran pemilu 2024 diundur selama 1 sampai 2 tahun berikutnya. Dia beralasan jadwal pemilu diundur sehingga perbaikan ekonomi tak lantas hilang dan sektor ekonomi tidak mengalami freeze. Oleh karena itu, dari sejumlah masukan itu, saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi, ujar Ketua Umum PKB tersebut. Ya, setahunlah, 2 tahun maksimal, imbuhnya. Dia pun mengaku akan menyampaikan usulan itu kepada para pemimpin partai politik lain dan Presiden Joko Widodo. Moga-moga usulan saya nanti saya sampaikan ke teman-teman pimpinan-pimpinan partai. Saya usulkan ke Presiden. Nah, apakah bisa betul? Ya, nanti kita lihat saja apakah mungkin bisa diundur atau tidak, kata dia. Setelah Caimin, Erlangga Hartarto juga menerima sejumlah aspirasi dari masyarakat ketika kunjungan ke Siak. Aspirasi tersebut berkaitan dengan perpanjangan jabatan Jokowi. Dalam sesi tanya jawab, para petani di Kampung Libo Jaya, Kabupaten Siak, menyatakan keinginan adanya berkelanjutan pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo. Hal itu karena mereka merasa kebijakannya telah meningkatkan harkat hidup petani sawit. Erlangga pun menerima aspirasi para petani sawit ini, namun ia belum bisa memberikan jawaban apapun yang bukan kewenangannya. Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit, kata Erlangga dalam keterangan tertulisnya. Karena kita punya topi dari parpol dan hadir di sini anggota DPR RI. Oleh karena itu, aspirasi masyarakat dari Kabupaten Siak, terutama para pekebun dan petani, kami serap. Karena kami Ketua Umum Parpol, memang tugasnya menyerap aspirasi rakyat, tambahnya.
Airlangga pun sempat menjanjikan akan membicarakan dengan partai politik yang lain soal aspirasi untuk minta berkelanjutan program dan perpanjangan pemerintahan. Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain, dan bagi kami, Partai Golkar, aspirasi rakyat adalah aspirasi partai. Oleh karena itu, kami akan terus menerima aspirasi rakyat dan tentu akan disalurkan, ungkap Menko Airlangga. Ini berkat kepemimpinan Bapak Presiden. Ini tentu kita sebagai parpol, tentu kita akan dengarkan aspirasi tersebut dan sekali lagi akan kami komunikasikan bahwa keberhasilan ini dirasakan oleh masyarakat dan masyarakat beraspirasi. Lanjutnya, ya, aspirasi seperti itu sah-sah saja asalkan jangan sampai merusak tatanan dan undang-undang yang justru akan memperburuk pemerintahan Presiden Jokowi. Kita yakin akan ada pengganti Jokowi yang mungkin setara atau lebih baik dari Jokowi. Makanya pentingnya peran partai politik untuk memilih calon presiden 2024 yang diyakini bisa menjalankan tongkat estafet dari Jokowi. Asal jangan Anies Baswedan. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.